Pernyataan tersebut seringkali diajukan oleh teman-teman muslim berkaitan dengan mengapa sih kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Mari kita bahas di dalam sesi berikut ini. Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel. Alasan ini merupakan alasan yang paling mendasar dan sangat fundamental di dalam Alkitab. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang nabi itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel yang tidak lain adalah di antara kedua belas suku bangsa Israel itu sendiri. Bahkan dalam Mazmur 137 Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak melakukan hal yang demikian kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Allah hanya mewahyukan dirinya secara langsung melalui perantara para nabi di dalam bangsa Israel itu sendiri, bukan dari luar. Alasan yang berikutnya adalah metode pewahyuan Allah kepada para nabi. Di dalam literasi keyahudian dan kekristenan secara umum sama-sama sepakat bahwa Allah secara langsung berfirman kepada para nabi, di mana para nabi akan menjadi penyambung lidah Allah dan menyampaikannya kepada umat. Artinya Allah dalam menyampaikan firman-Nya tidak perlu melakukan atau menggunakan perantara untuk menyampaikan firman dan wahyu-Nya kepada para nabi. Di mana tentu saja hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad dalam keyakinan mereka menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang ketiga ialah mengenai Mesias. Para nabi di dalam tanah keyahudian atau keyakinan Yudaisme dengan perjanjian lama dalam Alkitab Kristen yang kudus sama-sama sepakat bahwa seorang nabi akan bernubuat mengenai datangnya Mesias yang lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan secara khusus dari tunas Daud. Para nabi ini tentu saja bernubuat dan juga memberikan keterangan tentang kedatangan Mesias itu yang bagaimana dan seperti apa. Di mana tentu saja mengenai hal ini juga disinggung di dalam Injil Sinoptik. Dalam Lukas 16 ayat 16 berbunyi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi serta nubuatannya akan berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi ayat ini memang menegaskan para nabi akan menubuatkan datangnya Mesias. Di mana hal ini tentu saja berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim. Di dalam keyakinan mereka, Nabi Muhammad sama sekali tidak memberikan harapan mesianik seperti keyahudian atau bahkan nubuatan mesianik seperti kekristenan. Inilah yang membuat bahwa keyahudian sampai saat ini masih menunggu pembebas atau Mesias mereka, dan kekristenan telah kedatangan Mesias mereka 2000 tahun lalu di dalam Yesus Sang Kristus. Namun hal ini tidak pernah disinggung di dalam keyakinan teman-teman muslim. Di mana ketiadaan nubuatan mesianik inilah yang menjadi alasan mengapa kami menolak Muhammad sebagai nabi. Alasan yang berikutnya adalah seorang nabi harus diurapi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Menurut Bilangan 11 ayat 24 hingga 27 yang tak lain adalah Torah Musa yang sama-sama dipegang oleh keyahudian dan kekristenan, bahwa seorang nabi haruslah dipenuhi oleh Veruah HaKodesh atau Roh Kudus di dalam berkarya dan menyampaikan firman Allah. Di mana hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana mereka sama sekali tidak mengenal konsep atau teologi Roh Kudus atau Roh Allah yang disebut dengan Ruach HaKodesh. Dan tentu saja ketiadaan pengajaran inilah yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Sedangkan alasan yang terakhir adalah nabi harus menulis kitab. Menurut Matius 2 ayat 5, para nabi haruslah menulis kitab secara khusus dan terutama mengenai tema besar yaitu kedatangan dan nubuatan mesianik. Bahkan di dalam literasi keyahudian mereka mengenal yang disebut dengan Nefim yang termasuk di dalam tanah mereka yang berarti kitab para nabi. Artinya para nabi haruslah menulis kitab. Demikian juga dengan keyakinan kekristenan. Hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad tentu tidak menulis kitab, namun menerima wahyu dari Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Itulah beberapa alasan yang mendasari keyahudian dan kekristenan menolak status Muhammad sebagai nabi di dalam keyakinan teologi mereka. Di mana tentu saja hal tersebut akan memiliki pengaruh atau implikasi terhadap substansi pengajaran di dalam keyakinan kita masing-masing. Arti dari hal ini adalah bahwa keyakinan teman-teman muslim sama sekali tidak memiliki linearitas atau kesamaan dengan pengajaran keyahudian dan kekristenan dalam hal apapun. Sehingga kita tidak perlu memaksakan klaim teologis kita masing-masing. Karena dengan demikian kita bisa hidup saling memahami dan saling mengerti. Shalom Aleichem dan Tuhan memberkati. Salam toleransi.